Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bagian kadar titrasi bagian 2. Setelah mempelajari kadar titrasi bagian pertama, kita selanjutnya akan mempelajari bagaimana menghitung kadar titrasi. Namun bukan hanya dengan satuan molar, tapi bisa saja satuan massa atau persen. Pada bagian 2 ini, tujuan belajar yaitu peserta didik dapat menganalisis kadar zat pentiter yang dititer dalam satuan massa atau persen berdasarkan data percobaan titrasi asam basa yang disajikan. Nah, pada materi kadar titrasi ini saya ingin mengingatkan kembali beberapa perhitungan yang berhubungan dengan molaritas. Perhatikan daerah yang ditunjuk oleh pen ini. Nah, molaritas seperti kita ketahui dalam titrasi nanti banyak sekali dipakai. Namun tidak hanya satuan molaritas yang terpakai, bisa saja satuan ini dikonversi kembali menjadi satuan molaritas yang rho kali 10 kali pesan per mr. Nah, ataupun mol per volume atau gram. Nah, 3 rumus ini dapat disajikan di soal titrasi dan divariasikan. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan soal berikut ini. Soal pertama itu disajikan sama seperti soal titrasi pada umumnya. Perhatikan data titrasi berikut. Diketahui 3 percobaan itu ada volume H2SO4 itu tersaji 20 ml, 20 ml, 20 ml dititrasi dengan volume NaOH 0,4 molar, 24, 23,8, 24,2. Nah, jika kadar persen massa H2SO4 itu dengan Mr98 yang terdapat dalam 20 ml larutan asam sulfat tersebut, jika massa jenisnya 1,8 berapa kadar dari H2SO4. Nah, jika seperti ini, cara step pertama itu adalah kita dengan cara membuat data dulu. Diketahui H2SO4 itu memiliki volume rata-rata karena ada 3 kali berarti 20 ml, 20 ml, 20 ml. Molaritasnya tidak diketahui berarti X molar. Kemudian volume dari NaOH itu dititrasi itu volume rata-ratanya. Nah, karena ini memiliki data yang berbeda, maka kita bisa membuat volume rata-rata yaitu 24, 23, 24, 23,8 ditambah 24,2 dibagi 3 itu sama dengan 72, dibagi 3 berarti 24 mili. Kemudian molaritasnya adalah 0,4. Nah, di sini kemudian jika di H2SO4 itu MR-nya sama dengan 98, kemudian rho-nya itu adalah 1,8. Nah, pertanyaannya, berapakah kadar persen dari H2SO4 tersebut? Ya, yang ditanya adalah kadar persen dari H2SO4. Nah, perhatikan, biasanya soal titrasi itu menanyakan molaritas. Namun di soal ini dia tidak menanyakan molaritas namun persen. Nah, ini yang disebut dengan soal titrasi namun mengalami modifikasi. Nah, jika mendapat soal seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah kita tetap menuliskan rumus titrasi pada umumnya yaitu sebagai berikut. Rumus titrasi seperti kita ketahui itu adalah M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Di sini ada valensi asam, ini ada valensi basa. Nah, kemudian kita masukkan ya. Yang ini data pertama ini H2SO4, valensinya itu adalah 2 karena H2SO4 molaritasnya sedang dicari. Kemudian volumenya 20 mili. Molar kedua itu adalah 0,4
volume kedua itu adalah 24 mili dan valensinya itu adalah 1 karena NaOH. Nah, kemudian dikali 40 M1 sama dengan 24, kemudian 0,4 kali 24, kemudian 9,6, kemudian molar pertama itu baru dibagi 9,6 dibagi 40, berarti saya mendapatkan 0,24 molar. Namun karena diketahuinya itu yang ditanya itu adalah persen, maka molaritas ini bisa dikonversi menjadi persen, yaitu seperti rumus ini, di mana molaritas itu bisa dijadikan konversi menjadi persen. Nah, maka setelah kita mendapatkan molaritas ini, nah kita bisa memberikan data lebih lanjut. Molaritas itu dikonversi menjadi persen itu rho massa jenis dikali 10 dikali persen per ml. Molaritasnya 0,24, kemudian datanya itu adalah 1,8 dikali 10 dikali persen, kemudian mr dari H2SO4 itu adalah 98. Setelah itu kita kali ke sebelah sini, kemudian 0,24 dikali 98 sama dengan 18%. Nah, dikali 98 itu sama dengan, kemudian dibagi 18 sama dengan persennya itu adalah 1,3%. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan jawabannya itu adalah D. Jadi molaritas itu kita tetap menggunakan rumus titrasi seperti ini, namun ini bisa akan dimodifikasi lagi menjadi beberapa rumus seperti ini. Jadi tergantung data yang diberikan, yaitu bisa pakai rumus yang seperti ini, dan bisa juga yang data dikonversi menjadi massa atau persen. Kemudian selanjutnya ini kita kerjakan lagi soal nomor 2. Sebuah gelas beker berisi 100 ml larutan H2SO4, berarti diketahui ada H2SO4 itu diambil sebanyak 10 ml, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer asam sulfat, kemudian dititrasi lagi dengan NaOH dengan percobaan dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, berarti perhatikan soal seperti ini boleh dilihat 100 ml H2SO4 kemudian diambil sebanyak 10 ml saja. Nah, seperti ini disebut dengan titrasi menggunakan sampel. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama itu ada H2SO4 sebanyak 100 ml. Nah, kemudian diambil 10 mili, kemudian baru dititrasi dengan NaOH. Nah, NaOH ini memiliki data sebagai berikut. Molarnya 0,2. Kemudian volume NaOH karena ada 3, saya volume rata-rata 20 tambah 22 tambah 18 dibagi 3. Kemudian setelah kita hitung rata-ratanya 60 bagi 3 berarti 20 mili. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah berapakah massa atau gram H2SO4 tapi dalam kondisi aslinya, yaitu 100 mili.
perhatikan gambar warna kuning ini. Jadi H2SO4 itu 100 mili itu hanya dititrasi 10 mili saja. Diambil sampelnya. Namun pertanyaannya, berapakah volume 100 mili yang asli? Teknik ini disebut dengan teknik titrasi sampling. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang dilakukan adalah kita akan melakukan perhitungan rumus titrasi yang dasar, yaitu titrasi, itu rumusnya M1 V1 sama dengan M2 kali V2, ada ini valensi asam, yang ini kali valensi basa. Kita masukkan asam itu H2SO4, 2 dikali molaritasnya tidak diketahui. Kemudian volumenya itu, nah perhatikan volume yang dipakai itu adalah volume titrasi. Karena yang dititrasinya 10 mili, maka dikali 10. Nah, molar kedua itu berarti punya NaOH, dia itu adalah 0,2 dikali volumenya 20 dikali valensinya 1. Berarti 20M1 sama dengan kali 20,2. Kemudian dapat molar pertama itu menjadi dibagi 20 itu sama dengan 1,01 molar. Nah, sampai sini itu kita sudah selesai di molar. Namun karena yang ditanyanya adalah gram, kita konversikanlah molar ke gram. Molar itu bisa dicari dalam bentuk molar, yaitu rumus yang sebagai berikut. Nah, jadi bisa ya, molaritas itu bisa dirubah konversi ke rumus ini. Nah, jadi tinggal kita konversi rumusnya itu, yaitu molaritas ke gram. Molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Nah, molaritasnya itu sama dengan 1 gram, mr-nya itu yaitu 98 dikali 1000 per volume. Nah, volume ini perhatikan, karena yang ditanya itu adalah kondisi massa yang asli, maka kita masukkanlah itu volumenya dalam kondisi yang asli, yaitu 100 mili. Bukan 10 mili, tapi 100 mili. Mengapa? Karena yang ditanya adalah kondisi aslinya. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita hitung sama dengan 100 sisa 10, kemudian gramnya itu dihitung. Pindah sebelah sini, 98 sama dengan 10 gram. Maka gramnya sama dengan 9,8. Berarti jawabannya adalah massa H2SO4 yang perlu dititrasi tersebut adalah 9,8. Nah, setelah itu kita buat dulu rumus titrasi itu adalah M1 V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, buat seperti ini dulu. Lalu kita masukkan rumus datanya,
itu A itu adalah asam, H2SO4 berarti data asam itu adalah valensinya 2, dikali molar H2SO4 tidak diketahui, kemudian volumenya itu adalah 10 mili, kemudian molar kedua itu adalah punyanya NaOH, data NaOH itu 0,2 ya, 0,2 dikali volumenya itu sama dengan 20 dikali valensinya 1, berarti molar 1 sama dengan 4/20 sama dengan 4/20 0,2 molar. Nah, sampai sini kita belum merubahnya konversinya menjadi massa. Nah, seperti kita ketahui, konversi molar ke massa itu adalah molar sama dengan gram per mr kali 1000 per volume dalam kondisi mili. Karena ini ditanya adalah massa, kita masukkan ya ke data ini. Molarnya adalah 0,2, gramnya itu tidak diketahui, molar mr-nya itu 98 dikali 1000 per volume. Nah, perhatikan volumenya itu bukan volume 10 mili H2SO4, tapi karena ini ditanya pada kondisi 100 mili, maka ini dikali 100. Per 100, maaf. Kemudian kita coret. Sorry, ini per 1000. Dicoret, ini 10. Kemudian, maka kita kali menjadi 0,2 dikali 98 sama dengan 10 gram. Sama dengan gram dari H2SO4 tersebut adalah 1,96 gram. 1,96 gram. Berarti jawabannya adalah A. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah rumus titrasi itu tetap M1V1. Titrasi itu, rumusnya itu adalah M1 V1 sama dengan M2 kali V2. Ini adalah kesimpulannya. Namun rumus ini dapat dari perhatikan tanda biru ini, tanda kuning ini. Nah, M1 inilah akan bisa mengalami modifikasi lagi seperti rumus ini. Bisa dari molar sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Dia juga bisa mengalami modifikasi seperti ini. Nah, sekian video kadar 2, mudah-mudahan jauh lebih paham. Untuk selanjutnya silahkan coba soal lain yang disajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.